Makasih. Ya, oke. Silakan, terima kasih penuh waktunya. Kita jadwal lagi. Ya, syukur lebih cepat lebih baik ya. Kalau masih ada pertanyaan ya spare kita sampai 30 menit kok. Silakan, kami serahkan sepenuhnya untuk Ketua DC. Oke, terima kasih Pak Rektor atas kesempatannya untuk memberikan presentasi perihal rencana induk riset Raharja atau disingkat RIRR 5.0. Kenapa disebut 5.0? Karena ini sudah perkembangan dan revisi sampai 5 kali lah ya. Oke, selamat pagi semua pribadi Raharja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini April tanggal 28 jam 10 via Zoom, total sekitar 9 slide dan memakan waktu 15 menit atau kurang ya. Akan dipresentasikan rencana induk riset Raharja 5.0. Yang kita akan highlight adalah pertama akan kita bicarakan tentang framework, kedua akan kita bicarakan mengenai roadmap. Framework berarti ada sebuah gambaran tentang apa yang akan kita lakukan di dalam penelitian kita dari tahun 2021 hingga tahun 2025 ini, sehingga dipahami oleh seluruh pribadi Raharja yang ada, seluruh dosen, seluruh mahasiswa, supaya kita bersinergi dan sinkron tentang penelitian kita. Jadi kalau kita bilang, oh fokus kita ada di sini, lebih banyak di antara kita itu yang fokusnya sama, sehingga bidang ilmu itu bisa lebih diperkuat, lebih bisa diperdalam, sehingga dari sisi keilmuan itu kita menangkan persaingan lah, ibaratnya begitu. Kita nggak bisa semua ilmu kita ingin miliki. Mungkin ada 1000 ilmu kita ingin miliki, tapi kita fokus di 1, 2, atau 3 sehingga kita unggul di bidang itu dan bisa menjadi mercusuarnya. Oh, nggak di-share screen ya? Sorry. Ulang. Iya, kita ngeliatin cuma muka anak-anak aja nih. Oke, sorry. Iya, tadi di sini udah saya present dulu, saya present. Sekarang udah bisa lihat ya screen-nya ya? Sudah bisa ya? Sudah ya, oke. Ya tadi lagi dibicarakan yang di kedua ini ya, tentang framework. Minta diulang Pak, diulang boleh nggak? Diulang dari awal. Oke, siap. Siap Pak Rektor. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat pagi pribadi Raharja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktunya Pak Rektor untuk memberikan presentasi selama kurang lebih 5-15 menit, total 9 slide. Di tanggal hari ini April 28 jam 10, judulnya adalah Rencana Induk Riset Raharja RIRR 5.0 yang saya udah pegang di sini satu salinan. Udah ada 8 salinan di Pak Rektor yang nanti akan didistribusikan ke yang lain gitu loh ya. Nah, apa aja yang kita akan bicarakan secara singkat ya, yaitu pertama kita akan bicarakan tentang framework. Bahasa Indonesia adalah kerangka gitu ya. Berarti kerangka penelitian kita itu apa gitu. Lalu yang kedua kita akan bicarakan tentang roadmap, yaitu jalannya. Berarti tahun 2021 kita pengen capai apa nih bersama, tahun 2022 apa, hingga tahun 2025 kita ingin mencapai apa gitu. Itu akan dibicarakan juga. Nah, kembali ke framework, yaitu kerangka ya. Kita bisa dapat sebuah gambaran kerangka penelitian, gunanya untuk kita itu punya penelitian semuanya bisa sinkron, bisa bersinergi, sehingga di bidang ilmu yang kita konsentrasikan kita bisa lebih memperdalam dan lebih bisa unggul dan bisa menjadi mercusuar kita gitu loh ya. Nah, dengan adanya RIRR ini juga sebenarnya adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh akreditasi. Berarti asesor juga akan tanya, mana kamu punya rencana induk riset kamu gitu ya. Juga misalnya kita lagi ingin mengajukan hibah ke pemerintah atau mungkin ke industri, kita juga dibutuhkan untuk supaya
kita punya hibah atau pengajuan penelitian itu sejalan dengan induk riset kita gitu loh. Ya, mereka ingin memastikan bahwa kita bukan cuma sekedar cari-cari penelitian di mana-mana gitu ya, tapi itu sejalan dengan induk risetnya dari Raharja. Nah, kita flashback dikit. Nanti dari usaha penelitian yang kita jalankan, kita akan dibagi menjadi 4 kategori seperti yang kita telah ketahui sebelumnya, yaitu dari kategori tidak terdaftar, ya. Tidak terdaftar itu banyak, beberapa ribu universitas masih belum terdaftar. Lalu kalau sudah terdaftar, terbagi di dalam 4 kategori ini, ya. Di periode yang lalu kita itu dalam kategori binaan. Ya, alhamdulillah kita udah naik peringkat nih menjadi kategori Madya, klaster Madya, ya. Yang kita ketahui bahwa binaan ada 1.219 perguruan tinggi, Madya ada 160 perguruan tinggi, utama ada 73 dan mandiri ada 25. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam Madya ini. Diharapkan perjalanan penelitian kita 2021 terus sampai 2025 nanti ada evaluasi lebih lanjut dari klasterisasi dari Mendikbud melakukan evaluasi lebih lanjut. Kita akan bisa memasuki klasterisasi yang berikutnya, yaitu klasterisasi utama gitu loh. Lalu coba kita lihat persaingan kita di Banten, ya, di sini ya. Kita lihat persaingan kita di Banten, siapa saja sih yang di atas kita lah gitu ya. Jadi kita nggak lihat lagi di bawah kita, atau kita lihat sedikit di bawah kita yang kita kesehariannya dengan mereka gitu ya. Nah, ada SGU ya yang di dalam peringkat 123 dan dia itu sudah utama ya. Ada Unpam di peringkat 143 yang dia itu sudah utama. Ada UPJ yang di peringkat 183 yang Pembangunan Jaya ya, yang sudah di utama juga. Nah, kalau boleh dikatakan ya kita itu saat ini peringkat 4 di dalam klasterisasi perguruan tinggi kategori penelitian ya Pak ya. Bukan seluruh kategori. Kalau seluruh kategori itu ada lagi hitungannya yang biasanya diumumkan oleh L2 Dikti, Prof. Uman gitu ya. Itu dia hitungan beda lagi, dia gabungan yang lebih besar lagi yang meningkatkan perguruan tinggi yang ada gitu loh ya. Nah, jadi boleh dikatakan bahwa kita itu peringkat keempat di Banten, alhamdulillah ya. Yang di bawahnya kalau kita cari-cari lagi masih ada UMT di peringkat 474 dan dia juga sudah Madya ya. Dan ada Unis di peringkat 604 dan dia juga sudah Madya. Kalau nggak salah ini binaan, ini salah tulis nih. Ini UMT sama Unis ini masih binaan karena Madya cuma ada 160 ya. Jadi sorry ya, tunggu saya ganti dulu dari sini deh. Oke, kira-kira begitu ya. Nah, ini lebih akuratnya seperti ini. Ya. Di sini gambar dikit perjalanan kita ya, bahwa di tahun 2016 sampai tahun 2018 punya evaluasi kita itu masih di binaan ya. Tapi di tahun 2019 sampai tahun 2021 kita itu udah masuk ke peringkat 220 secara signifikan, naik dari peringkat 743 menjadi peringkat 220 dan juga dari binaan naik ke kelas Madya. Nah, harapan kita di evaluasi yang lebih lanjut, berarti di evaluasi 2022 sampai 2025 itu ya, kita bisa masuk ke dalam klaster utama deh gitu ya, mudah-mudahan gitu ya. Dan itu tentunya harus
harus derap langkah seluruh pasukan dari Raharja. Nggak bisa cuman kita aja sedikit, sekelompok orang aja atau segelintir orang aja, tapi seluruh sivitas pribadi Raharja yang melakukan derap langkah. Artinya bagaimana sampai mahasiswa-mahasiswa pun dia punya penelitiannya sejalan dengan RIRR dan memberikan kontribusi kepada poin-poin yang kita harus isi di sini nih. Poin-poin yang harus kita isi di sini nih. Jangan sampai kita sebagai dosen atau ada mahasiswa yang melakukan tugas-tugasnya, tugas-tugas akademiknya, tapi setelah melakukan capek-capek dan sudah lulus, ternyata nggak bisa dicemplungin ke dalam sini gitu. Nah, hal-hal begitu kita agak rugi. Apalagi Unpam ada puluhan ribu mahasiswa, kita hanya ada berapa ribu mahasiswa gitu ya. Tapi bukan berarti dia dengan pasukan yang lebih besar itu akan menang ya. Kita pasukan yang lebih kecil itu akan kalah, tergantung dari strategi perang kita ya. Bagaimana kita memimpin pasukan-pasukan kita untuk supaya bisa terobos ini ya. Nah, insya Allah ya kita bisa lebih naik lagi menjadi minimal nomor 1 private university di wilayah 4 Banten. Artinya bagaimana yuk kita bisa menangin Unpam UPJ, Unpam dan SKU gitu loh ya. Itu mimpi dan semoga kita bisa capai bersama. Nah, ini merupakan isian kita di tahun 2019 dan ini merupakan isian kita di tahun 2020. Yang saya lihat di sini ada kemajuan tapi dikit-dikit gitu loh ya. Nah, kita ingin ada kemajuan yang signifikan, kita ingin ada kemajuan yang disrupsi ya. Jadi Pak Rektor, saya laporkan bahwa kerjaan-kerjaan kita ini masih belum terlalu bagus ya, masih sedang-sedang aja. Dan itu ya perlu ditegur lah gitu kok ya. Kita harus bisa lebih maju dan kita lebih bisa mendisrupsikan gitu ya, mengalahkan pesaing-pesaing kita yang orang juga heran kok bisa gitu mengalahkan pesaing itu gitu loh ya. Nah, insya Allah kita bisa. Oke, saya lanjut ya. Ini beberapa komponen-komponen yang menjadi ketentuan atau payung hukumnya kita punya kerjaan ya, di mana kita langsung highlight aja 4 komponen dengan bobot-bobot yang berbeda ini. Harus bisa diperhatikan sumber daya penelitian sebesar 30%. Jadi sumber daya penelitian, peralatannya mumpuni apa enggak, keahliannya, pakarnya, berarti dilihat dari itu tuh jafungnya lah, jabatan fungsionalnya, dan mungkin hibah-hibah yang kita bisa dapat itu merupakan sumber daya orang-orangnya ya. Jadi sumber daya manusianya kita perhatikan, sumber daya sarana dan prasarananya kita perhatikan, itu semua akan masuk ke dalam bobot 30%. Lalu manajemen penelitiannya, berarti SPMI di bidang penelitian ya. Tahapan-tahapannya, prosedur-prosedurnya, intinya mungkin kita punya ISO-nya gitu ya, prosedur-prosedurnya lah, itu dinilai sebesar 20% ya. Lalu kita punya luaran-luarannya, berarti jurnal publikasinya, peringkat-peringkat publikasinya, misalnya Sintanya Sinta berapa, atau Scopusnya Scopus berapa gitu ya. Dan sebagainya itu akan diukur dari luaran penelitian, dan ini sebesar 35% ya. Dan yang terakhir itu revenue generatingnya, berarti di situ akan dilihat dan diukur bahwa penelitian kita itu bukan sekedar penelitian tapi bisa menghasilkan uang gitu ya. Menghasilkan uang dengan cara bagaimana dan dikumpulin, itu akan diperhitungkan dengan bobot 15% ya. Artinya kita ingin menang di sini ya, bila kita ingin menang di CCT, kita harus bisa menang dari beberapa komponen yang ada di sini. Oke. Ini beberapa instrumen penilaian yang kita lakukan, penilaian pribadi atau self evaluation ya, evaluasi diri ya.
kita anggaplah bahwa ini semuanya seperti ini. Kalau kita ada pakar lagi ya yang akan memberi assessment dengan cara dia gitu loh. Lalu kita bisa bandingkan asesmen luar dengan asesmen dalam seperti apa gitu ya. Dengan caranya kita sistematis seperti itu, rasanya kita juga bisa naik terus gitu loh ya. Di sini dulu kita angka 27, berarti kita di binaan banget. Terus kita ada di angka 80 ya. Berarti kita masuk ke dalam madya gitu ya. Terus bagaimana nih kalau untuk menjadi utama? Waduh, kita harus nambah angka sampai 50-an lebih nih ya. Terus bagaimana kita lakukan secara sistematis satu persatu? Nah, inilah bobot-bobotnya yang kita harus perjuangkan gitu loh ya. Semoga kita bisa pahami ini lebih lanjut sehingga kita bisa lebih mengetahui medannya seperti apa. Dan secara bersama-sama kita bisa unggul di bidang ini gitu loh. Nah, ini sekilas tentang kita punya framework ya, di mana kita mulai dari sentral kita yaitu RIRR. Berarti kalau kita lagi ingin lakukan apa-apa, kalau bisa kita menuju sentralnya ini dulu. Oke. Ini juga agak kecil jadi saya nggak gitu kelihatan juga nih ya. Bentar ya, saya gedein di sini bisa ya. Ya udah, tetap berusaha ya. RIRR ini menjadi pedoman kita untuk kita akhirnya melakukan pemecahan bidang-bidang ilmu ya, pemecahan bidang-bidang ilmu. Lalu di antaranya ada blockchain, ada ada open source dan sebagainya, ada IoT juga, ada renewable energy. Ray mana Ray ini ya? Ada renewable energy juga, oke. Dan di sini adalah proyek-proyek kita, ya. Diharapkan nanti kalau kita ada proyek-proyek baru itu akan bermunculan lagi di sini, ya. Dan ini semua berkaitan dengan beberapa hal di sini kita dapetin funding, berarti pendanaan. Ya, pendanaan itu kita dapetin dari beberapa hibah-hibah yang ditawarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang biasanya kita sebut Dirlitatmas ya. Lalu ada non Dirlitatmas, biasanya itu adalah pendanaan-pendanaan yang didanai pribadi oleh perguruan tinggi kita sendiri atau yang kita sebut pekerti, berarti kita danai bersama. Saat ini sudah ada beberapa penelitian yang kita danai bersama UNIS gitu loh ya. Lalu beberapa hal tentang revenue generating yang tentunya akan kontribusi ke arah kita punya pendanaan juga untuk mendanai penelitian ini. Akhirnya hasil dari pekerjaan kita itu kita nyatakan bagus atau tidak bagus itu kita melakukan benchmarking. Berarti kita ukur-ukur gitu loh ya. Kalau kita kurus, kita naik ketimbangan, ternyata timbangannya kecil, berarti memang kita kurus gitu. Kalau kita naik ketimbangan, ternyata timbangannya wah angka D, ya udah berarti kita gemuk gitu ya. Itu namanya benchmark. Tapi kalau untuk penelitian, bagaimana cara kita ukurnya? Nah, kita cara ukurnya adalah satu, klasterisasi. Klasterisasi yang tadi saya katakan itu ya. Kalau klasterisasi kita naik dari binaan ke madya ke utama dan misalnya menjadi nomor 1 di Banten, berarti kita kerjanya bagus di RIRR gitu ya. Tapi kalau enggak malah menurun gitu ya, itu berarti kerjaan kita naik gitu loh ya. Oleh L2 Dikti diundang perguruan tingginya Pak Rektor kita yang biasanya mau ke sana gitu ya, dan diumumin peringkat-peringkat yang ada di situ. Nah, kalau peringkat kita naik berarti kerjaan kita bagus gitu. Kalau peringkat kita turun berarti kerjaan kita jelek. Ada juga akreditasi ya, akreditasi kita bisa naik terus apa enggak. Ada juga Sinta, yang Sinta kita bisa naik terus apa enggak. Ada juga Webometrics ya, Webometrics kita bisa naik terus apa enggak. Dan juga saat ini kita lagi memperjuangkan QS itu yang dibangga-banggakan oleh Bina Nusantara dan beberapa kampus-kampus besar kita lah yang negeri gitu ya, bahwa QS peringkat dia berapa dan sebagainya. Nah, kita juga lagi dalam tahapan untuk bisa masuk ke dalam QS ya. Minimal terdaftar dulu lah di dalam QS. Jangan sampai di dalam QS kita itu nggak
nggak ada nama sama sekali gitu loh. Nah kalau kita udah terdaftar, kita bisa perhatikan terus menerus supaya bisa naik peringkat gitu loh ya. Nah ini merupakan output ya, luaran-luaran yang kita jalanin. Kalau kita lagi jalanin penelitian ini nih ya, terus kalau ditanyakan oleh orang, ditanyakan oleh Pak Rektor, ditanyakan oleh asesor luar, mana outputnya, mana luarannya, terus kamu keluarin apa, buku skripsi, itu nggak dianggap mereka sebagai luaran tuh ya. Kalau kamu keluarin apa lagi, laporan gitu, ini laporan kami Pak gitu ya, itu juga nggak dianggap mereka sebagai luaran ya. Yang dianggap mereka sebagai luaran adalah kalau kamu bisa publikasi di dalam jurnal nasional terakreditasi gitu loh ya, bisa masuk ke dalam jurnal internasional yang bereputasi, atau terdaftar sebagai hak cipta ya, hak kekayaan intelektual, atau membuat buku-buku yang memiliki ISBN-nya. Nah, itu merupakan luaran-luaran yang menjadi fokus dari RIRR kita ya. Di mana pada saat kita itu rapat kerja tahunan, kita akan melaporkan ini semua luaran itu sudah menghasilkan seperti apa. Apakah lebih baik dan jauh lebih baik dari tahun lalu, atau kita masih sama-sama saja gitu loh ya. Itu yang diukur dari sisi output. Lalu pekerjaan-pekerjaan ini siapa aktor-aktornya gitu ya, siapa yang masuk ke dalam bekerja di sini, ya itu kita punya prodi ya. Kita punya prodi di sini, ada sistem informasi, sistem komputer, teknik informatika. Ini semuanya aktor-aktornya berarti dosen-dosennya, mahasiswa-mahasiswanya, semuanya terjun ke sini dan melakukan penelitian. Dengan adanya RIRR ini ya, kita make sure bahwa itu semuanya sejalan. Kalau enggak, semua pada bertanya-tanya apa ya yang akan dilakukan penelitian. Lalu banyak idenya tuh, ini yuk, itu yuk gitu. Tapi terlalu banyak ide dan terlalu luas, akhirnya kita bidang ilmu nggak dalam-dalam, tipis terus gitu ya. Dan ada beberapa di sini yang fakultas sains dan juga ada fakultas ekonomi ya. Ada akuntansi dan manajemen retail. Manajemen retail telah disahkan oleh Pak Rektor untuk ada manajer retail yang RFP. Kita terima mahasiswa baru yang khusus manajemen retail yang Rahaja Enrichment Program ya, yang kampus Merdeka ya. Itu diharapkan juga bisa banyak kontribusi ke dalam sini ya. Lalu di sini ada beberapa prodi yang memang belum kita miliki, tapi tetap ditaruh di sini. Sebenarnya sih harapannya agar kita maju lagi untuk supaya bisa dapetin prodi DKV yang kita udah bikin sebenarnya dokumennya. Tapi berhubung waktu itu fokus kita adalah untuk naik dari STEMIC menjadi universitas, berarti itu dipending dulu untuk DKV dan bisnis digital ini ya. Dan siapa tahu kita bisa lanjut ya. Lalu yang paling atas ini adalah sumber daya ya. Sumber daya yang paling kuat di sini kita ada manajemen Rahaja yang mengendalikan ini semua ya. Pribadi Rahaja, SDM kita ya, sarana dan prasarana, dan sejalan dengan visi, misi dan tujuan dari kampus Universitas Rahaja kita ini juga ya. Kira-kira framework kita ini seperti ini. Semoga pada saat kita lagi lakukan penelitian, pada saat skripsi atau KKP atau itu yang dilakukan itu, kita balik ngelihat ini lagi. Dan kita ingin tahu bahwa kita ada di domain mana di dalam penelitian kita gitu ya. Ini adalah roadmap ya. Tadi adalah framework, sekarang ini adalah roadmap. Ditulisnya begini dari 2021 sini ya, terus 2022, 2023, 2024 sampai 2025 ya. Dan di sini ada beberapa output yang kita harapkan ya, yang kita harapkan kita tulis di sini ya. Kita nggak bahas satu persatu ya, tapi kita coba capai tentang harapan-harapan yang ada di sini ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Saya ambil motivasi dari motivator kita, Bapak Rektor ya. Jadikan Alfabet Inkubator tenaga surya penggerak Universitas Raharja. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih. Coba sekali lagi kita beri semangat luar biasa
hari ini kita tadi telah mendengarkan semua penjelasan dari Ketua REC, dan menurut saya ini satu menuai harapan-harapan yang luar biasa. Lagi terima kasih Bapak Asosiat Profesor Tung Raharja. Terima kasih. Ya, semoga depan ini bisa dijalankan dengan baik. Berikan izin saya untuk memberi komentar.